Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian duha yang insyaallah selalu mendapat ridho Allah. Alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang menghasilkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah pada keluarganya dan para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok pengikut yang setia, insya Allah. Jamaah yang berbahagia, pada bulan lalu saya sudah menjelaskan tentang perlunya hidup bermasyarakat, ya. Bermasyarakat alias bertetangga. Intinya adalah bahwa Rasulullah mengharapkan dengan adanya bertetangga ini kehidupan masyarakat sekitarnya ini menjadi damai, ya, senang. Saya sudah mengatakan amat ribet kalau kita punya tetangga yang tidak baik, ya. Tetangga yang tidak baik. Rasulullah sendiri mengatakan di antara salah satu tanda-tanda keberuntungan seorang mukmin adalah apabila mempunyai tetangga yang baik. Kaitannya dengan tetangga banyak hal, ya. Banyak hal untuk bagaimana agar umat Islam didorong oleh Rasulullah untuk bertetangga dengan baik. Maka salah satu di antaranya dikatakan tidak beriman seseorang kalau kita tidak mengamankan tetangga. Kemudian naik berikutnya menjadi tidak masuk surga, ya, tidak masuk surga siapa? Seseorang yang bertetangga tetapi usil saja, tidak membuat nyamannya tetangga. Jadi ada layu minu, ada layak fulul jannah. Kemudian berikutnya adalah jangan menyepelekan kebaikan tetangga, apapun wujudnya, apapun wujudnya. Karena sebenarnya kita memang menjadi urusan tetangga, menjadi urusan tetangga. Salah satu contoh, kakak saya baru saja dipanggil oleh Allah tanpa sebab, tidak ada mukodimah, ya. Tidak ada mukodimah karena sedang badminton, ya. Istirahat minum, setelah minum terus semaput dibawa rumah sakit, wassalam. Saya mengatakan bahwa memang jatah hidupnya habis. Jadi ketika jatah hidupnya habis dan kayak apapun, ya Allah tidak pamitan. Nah, siapa yang ribut? Tetangga.
anaknya semuanya di luar kota. Sampai istrinya saja tidak tahu. Ribut-ribut itu bingung ada apa. Nah, rupanya SMS-nya tidak diberikan kepada ibunya, kepada Mbak Yu saya, tetapi kepada tetangga-tetangga. Ini berangkat sehat, pulang digotong. Jadi kita ini menjadi beban tetangga. Coba begitu meninggal terus dikubur jam 9 malam, siapa? Tetangga. Karena itu ketika kemarin pada kumpul-kumpul anak-anak saya pejam ya, makna berbuat baik kepada tetangga. Karena bapakmu ini yang ngurusi tetangga. Kamu datang, bapakmu sudah di kuburan kan? Ini makna baik dengan tetangga. Jangan menyepelekan. Dikasih pelem kecut, alhamdulillah. Jangan sukugon. Jangan sukugon. Tetangga panjenengan haji oleh-oleh ketu atau ketu dari Bang Real. Anda harus membayangkan apa? Agilunga patang dina kimutan tetangga itu kan satu hal yang luar biasa. Tapi karena mata kita itu mata material ya. Bang Real sih ya tidak berpikir jauh, berpikir untuk tetangga. Tidak boleh menyepelekan apapun kebaikan dari tetangga. Ya karena tetangga kan kualitas hidupnya beda-beda ya. Ada yang tetangga bucehu tapi ingin memberi tetangga. Karena ada yang memang ingin sekali memberi kepada tetangga. Nah, apa yang dibawa oleh tetangga di mata Anda, di mata kita itu nggak ada artinya. Jangan seperti itu. Kita tetap saja hormat kepada dia karena dia imutan tetangga. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah kalau mau sodako ini dahulukanlah tetangga yang paling dekat. Tetangga yang paling dekat. Akroba mingki baban. Nabi ditanya oleh Aisyah, kepada siapa saya harus bersodako sementara barangnya hanya sedikit? Maka dijawab kepada rumah yang pintunya paling dekat dengan pintumu. Nah, dalam hal ini tidak mengenal muslim atau tidak muslim ya. Inilah kehebatan agama kita. Siapa yang dekat itulah ya. Jadi saya sering menerima apa hadiah, apa sedekah lah namanya apa. Yang penting saya bukan rasul ya. Jadi sedekah yang halal, hadiah yang halal. Ini kan ada orang paus ini. Kalau panen berasnya enak, itu pasti datang ke tempat saya bawa beras. Pernah panen pisang, ya, bagus-bagus sekali buat saya. Karena saya masih ingat kepada apa yang saya sampaikan, saya selalu mengatakan, apa tetanggamu sudah dikasih? Apa tetanggamu sudah dikasih? Sampun. Sampun temenan apa? Estu. Sering sekali itu memberi. Saya sampai mengatakan
Apa Pak Delami melarat banget? Saya sampai seperti itu. Saya memang mendapat karunia dari Allah ya seperti itu. Ada orang Purbalingga panen jeruk, panen peti, datang, saya mengatakan terima kasih. Tapi sedekah itu kepada orang yang paling dekat. Apa tetanggamu sudah sampun, temenan, estu. Mahasiswa datang kepada saya, biasanya kan bawa sarung, bawa macam-macam lah. Saya mengatakan, sing patut aweh ki nyong karo maring korakku maring nyong. Yang patut membantu saya kepada kamu, bukan kamu kepada saya. Jadi sering saya tolak. Itu. Tapi mahasiswa pinter. Itu. Pinter. Dan saya Pak Delami dalam diutus bapak supaya terseruni sarung. Kalimatnya sudah. Ini bapakmu apa kowe? Saya itu bapak. Nah, yang penting tetangga. Jangan nuwun sewu, orang jauh dipanggil, tapi yang dekat didiamkan. Sangat-sangat menyakitkan perasaan. Ini kalau hidup kita berdasarkan begini, namanya nikmat hidup itu nikmat. Ketika kita pergi, rumahnya ada yang jaga, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika kita bertetangga dengan orang jahat, nyukeri lah. Dengan tindakan saja enggak nyaman. Karena tetangganya sangat opet. Ini nuwun sewu. Ini tentang bertetangga. Ya. Nah, kita yang kedua dalam bermasyarakat apa? Menjenguk orang sakit. Nah, kalau kalimat menjenguk orang sakit sama dengan sabar. Artinya apa? Mudah diomongkan, sulit dikerjakan. Tapi karena ilmu, betapapun mungkin saya tidak seluruhnya orang sakit, teman-teman saya tengok, gitu ya. Karena ilmu ya tetap saya sampaikan. Sambil berdoa mudah-mudahan jangan sekedar ngomong, tapi juga ngelakoni. Ada hal yang banyak hal berkaitan dengan orang sakit. Ya. Yang pertama hanya bisa dilakoni orang yang betul-betul dapat hidayah. Apa? Ketika mendapatkan sakit, dia harus sadar bahwa sakit itu datang dari Allah. Datang dari Allah, yang menyembuhkan Allah. Artinya apa? Dikatakan disuruh bersabar. Nah, ketika di RRI ini, karena ini juga saya sampaikan di RRI, ya. Ketika orang bicara sabar, pasti ada yang mengatakan, "Loh saya Ustaz, sabar ana watese." Sabar ada batas. Nah, saya mengatakan kalau Anda sudah mengatakan sabar ada batasnya, berarti setan sukses. Setan sukses. Saya aja kadang-kadang setan itu ganggu kita caranya macam-macam, Masya Allah. Ini saya kadang-kadang dengan Bu Delami, setan ini jadi laler. Pemaunya orang kena laler baru sembahyang, laler tekan, konsentrasi hilang. Ini kepandaian setan.
Ketika kita sudah mengatakan nuwun sewu sabar ada batasnya, ini bertanda bahwa setan sudah menang. Lalu bagaimana caranya agar bisa seperti itu? Maka harus sadar bahwa sakit sehat itu sunatullah. Mungkin saya hanya bisa ngomong ya, tetapi saya harus sampaikan. Jangan sekali-kali nuwun sewu ketika sakit menyalahkan Allah. Sedang sakit, dinikmati sakitnya, sabar. Karena apa? Menurut hadis, orang yang diberi penyakit kemudian dia sabar, dikatakan sedang dicuci dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis riwayat Tirmidzi ya, yang dikutip oleh Majelis Tarjih. Saya tidak menemukan sumbernya, tapi sumbernya ada di buku Majelis Tarjih ya. Riwayat Tirmidzi mengatakan, barang siapa yang diberi sakit satu malam kemudian sabar, ridho bahwa itu datang dari Allah, maka dosanya akan keluar dari badannya sehingga dia bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi ada dua syarat: sadar bahwa itu datang dari Allah, dan yang kedua sabar. Itu tidak mungkin kecuali kalau kita yakin terhadap sunatullah. Sunatullah itu tetap akan berjalan dan tidak akan berubah. Sunatullah itu ada yang berpasang-pasangan, ada yang keajegan ya. Berpasang-pasangan laki perempuan, tinggi, pendek, pandai, bodoh, itu namanya berpasang-pasangan. Ada yang keajegan, matahari terbit dari timur terus begitu, namanya sunatullah. Kalau matahari sudah terbit dari barat, itu sudah menyalahi sunatullah. Dan itu menurut hadis tanda-tanda kiamat. Saya pernah membaca satu uraian ilmiah bahwa tidak mustahil memang bisa terjadi matahari terbit dari barat. Jadi tidak mustahil. Tetapi menurut Rasul, iman seseorang tidak lagi bermanfaat kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Ini sunatullah. Jadi sabar dan menyadari bahwa sakit itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan orang sakit apa? Nabi memerintahkan untuk menjenguk ya. Menjenguk. Saya membaca anekdot dari Mr. Rom. Mr. Rom itu dulu pimpinan Partai Masyumi. Salah satu kehebatan Mr. Rom dikatakan satu yang tidak orang lain tidak bisa mencontohnya. Apa? Begitu diberitahu temannya sakit, itu dia langsung tidak pulang dulu. Ya. Teman kita sedang sakit di rumah sakit, dia langsung ke rumah sakit, tidak lalu pulang dulu. Kalau pulang katanya nanti lupa. Nah, kita kan tidak, dikabari nanti mati. Jadi menjenguk orang sakit. Nabi juga menjenguk, bukan saja diperintahkan, tapi Nabi juga melakukan. Sahabat Jabir bin Abdullah suatu ketika sakit sampai semaput. Tiba-tiba Rasulullah bersama Abu Bakar, ya kata Jabir,
Saya tidak tahu, tapi tiba-tiba saya melihat innalillahi, Rasul di hadapan saya. Nah, dia sadar karena dipersiki air wudhu dari Rasulullah. Nah, melihat Jabir tidak sadar, lalu Rasulullah wudhu, kemudian airnya dipercikan kepada Abdullah. Lalu apa? Sadar. Begitu sadar dia tidak banyak ngomong. Sadar, wahai Rasul, beritahu aku bagaimana cara saya membagi waris, karena saya sedang sakit. Tetapi Nabi tidak menjawab karena belum turun wahyu. Jadi Nabi dikatakan caranya Nabi tengok orang sakit apa berjalan. Kita jangan mencontoh ininya, tapi contoh tengoknya. Panjenengan di Cilacap Selatan mau tengok di Cilacap Utara, laku malah digotong nang dalan. Jadi jalannya jangan, yang penting adalah tengoknya. Nabi ketika sakit juga ditengok. Nabi pernah naik kuda, terjatuh, terkilir, baunya mengsong. Ini menjadi turunnya perintah bagaimana kalau imam sakit, sholat duduk, apa imamnya duduk, apa makmumnya duduk, ini karena Nabi sakit. Nah, ketika Nabi sakit ditengok oleh para sahabat. Sahabat juga menengok. Jadi budaya tilik orang sakit ini sudah melembaga dari nenek moyang kita. Kita bersyukur punya jalan seperti ini, karena menengok orang sakit itu menjadi obat bagi si sakit. Nah, berikutnya, karena panjenengan sudah memiliki bukunya walaupun belum dibaca, ya. Apa? Nabi mendoakan orang yang sakit untuk kesembuhan. Karena orang sakit ini dikatakan oleh Rasulullah, kalau kamu sakit ya berobat. Tadau, berobatlah kalian. Allah menurunkan penyakit, pasti menurunkan obatnya. Jadi Nabi mendoakan. Doa untuk orang sakit banyak. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Doa yang paling sederhana apa? La bahasa tauhurun insyaallah, itu ya. Bahkan ketika saat sakit, Nabi hanya mengatakan Allahumma shfi sa'dan. Ya Allah, berilah kesembuhan si Sa'ad. Padahal ketika itu Sa'ad sudah merasa ya itu kematian. Tapi Nabi berdoa Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah si Sa'ad. Saat itu ada dua orang, yang satu Sa'ad bin Hawwa, yang satu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua-duanya naik haji bersama Rasul ketika Nabi haji wada. Sa'ad bin Hawwa meninggal di Mekah. Beritanya nyampe kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sering juga disebut Sa'ad bin Malik. Ya. Jadi orangnya satu tapi sebutannya dua, Sa'ad bin Malik dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang dijadikan Rasul masuk surga tanpa hisab. Ketika Nabi berdoa Allahumma shfi sa'dan, Sa'ad berkata, apa umurku masih panjang? Nabi tidak menjawab, cuma mengatakan hartamu masih dibutuhkan orang lain. Hartamu bisa menutupi kejahatan seseorang.
Memang kayanya luar biasa yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, miliarder. Jadi miliarder di dalam cerita sahabat ini yang saya kenal ada 3. Yang pertama Abdurrahman bin Auf, ya. Dan yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketiga Abu Thalhah. Ini sahabat-sahabat miliarder. Yang namanya Abdurrahman bin Auf itu sampai ingin melarat, ingin melarat, kepiye benyong melarat gitu. Karena apa yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf ini mendatangkan uang, sampai ingin melarat, dagang ingin rugi. Suatu ketika panenan penduduk Madinah, kurmanya gosok, tapi dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga kurma utuh. Artinya memang dia ingin memelaratkan diri gitu loh, ingin memelaratkan diri. Tapi Allah sudah menghendaki dia melarat. Sahabat semuanya berterima kasih kepada orang yang namanya Abdurrahman bin Auf, karena walaupun gosok itu dibeli oleh Abdurrahman dengan harga utuh, menyenangkan, namanya berbagi. Tiba-tiba datang orang Islam dari Yaman, apa? Mencari kurma gosok, karena di sana sedang ada wabah penyakit, ya, obatnya tidak ada lain dari kurma gosok. Nah, maka semua kurma gosok sudah di rumah Abdurrahman bin Auf. Jadi untungnya malah berlipat. Jadi ini luar biasa. Yang kedua tadi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Malik. Kekayaannya luar biasa, dan dia sahabat yang dijanjikan masuk surga yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal. Doanya silahkan, mau bahasa Jawa boleh, mau bahasa Arab boleh. Cuma ada budaya tengok orang sakit yang menurut saya orang pas zaman sekarang. Satu RT berangkat bareng pakai odong-odong. Kenapa sih tidak sendirian-sendirian atau 2-2, 3-3? Begitu berangkat satu RT, satu hari rame luar biasa, tapi hari berikutnya tidak ada yang ini yang pertama. Yang kedua, dilakoni orang tilik sebab orang gawa cangkingan. Paham cangkingan? Gak bawa oleh-oleh. Saya mencari hadis yang ketika sahabat tilik orang sakit bawa kurma itu nggak ada. Karena yang dibutuhkan adalah doa. Tapi dia lagi-lagi, nah, yang namanya manusia, ya tilik lautan yang orang nasi dicangking. Ini banyak sekali yang seperti itu. Nanti penyesalnya ketika yang sakit dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal-hal yang perlu disadari oleh kita. Banyak doanya, ya, yang populer adalah Allahumma rabban nas azbil ba'sa isfi anta safi la sifa'an la sifa'ub sifa'an la yuwadiru sakoman. Ini yang populer. Atau la ba'sa tohurun insyaallah, ya. Yang paling singkat, mudah-mudahan kau disembuhkan oleh Allah.
Ini doanya. Jamaah yang berbahagia, sekarang keutamaan orang tilik sakit. Yang pertama, ketika kamu datang menjenguk orang sakit, ibarat kamu di taman surga. Ibarat kamu di taman surga. Dan di taman surga saja, taman surga yang jannah, di taman yang banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang kamu boleh memetik buahnya. Ini keutamaan orang tilik orang sakit. Tapi jangan untuk plesetan. Yuk, mari taman surga. Boleh. Karena di taman surga diharapkan orang tilik, orang sakit itu tidak ada omongan kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Ngomongnya harus baik. Betapapun yang dimiliki adalah orang yang punya utang banyak kepada panjenengan gitu. Mati yang mati ini kalau yang dingin. Ya nggak begitu lah. Jadi sekali lagi ini di taman surga. Yang kedua, yang saya ambil yang pokok-pokok saja banyak sekali, tapi karena buku ini bukan buku tentang orang sakit, ya, jadi saya hanya sepintas. Ketika kita tilik orang sakit, itu diibaratkan kita bertemu dengan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, besok pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada hambanya. Jadi kita masing-masing akan ditanya. Nama saya Delami, saya akan ditanya. Allah berfirman kepada saya, Delami, aku pernah sakit. Kenapa kamu tidak tengok saya? Ini hadis sudah saya sampaikan 20 tahun yang lalu, ya. Sudah saya sampaikan di RRI. Saya akan menjawab, ya. Bagaimana aku bisa tengok engkau? Bukankah engkau itu adalah Rabbul Alamin? Engkau adalah Rabb alam ini. Tidak mungkin sakit, tidak kelihatan. Kok saya disuruh nengok kamu? Allah melanjutkan firman-Nya, apa kamu tidak tahu ketika tetanggamu sakit? Kalau ketika itu kamu tilik, kamu ketemu dengan aku ada di sampingnya. Ini kehormatan orang tilik orang sakit. Luar biasa. Kalau kamu tilik ketika itu, kamu akan ketemu dengan saya, aku di sampingnya. Maka ibarat ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tekankan ini karena apa? Kadang-kadang orang itu baru mau melakukan kalau sudah ada bebungahnya. Paham bebungahnya? Kita hafal doa setelah wudu. Ini orang dilakoni bareng anak kiai mulang, sapa bae sing maca doa bla 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 bar wudu, besok boleh memilih masuk surga dari pintu yang manapun. Baru rame-rame. Ini. Jadi kita itu kadang-kadang melihat upahnya dulu. Kalau upahnya besar, baru rame-rame. Nah, mestinya tidak seperti itu. Jadi saya tekankan bahwa ibadah itu adalah karena semata-mata perintah Allah dan Rasulnya dan atau Rasulnya.
Nabi tidak senang kalau disejajarkan dengan Allah. Nabi tidak senang. Oleh karena itu saya selalu mengatakan Allah dan atau Rasul. Seorang khotib semangat itu Nabi mendengarkan ketika itu. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Setelah selesai, Nabi komentarnya sederhana. Sejelek-jelek khotib adalah kamu. Sejelek-jelek khotib adalah kamu. Ya, kenapa wahai Rasul? Kamu mensejajarkan aku dengan Allah. Tidak boleh. Nabi tidak senang sekali. Apalagi disejajarkan. Di alam berlebihan saja Nabi tidak kerso. Jadi orang senang sekali menyebut Habibina, Sayyidina, wa Maulana, itu sebenarnya melanggar perintah Rasul. Ini yang saya katakan, katanya cinta kepada Rasul, tetapi senangnya melakukan apa yang tidak disenangi oleh Rasul. Nabi ketika datang sahabat berdiri saja nggak boleh. Itu Nabi datang dengan kita berdiri, Nabi nggak mau. Jadi ini Rasulullah kita disejajarkan sangat-sangat tidak senang, sehingga mengatakan sejelek-jelek khotib adalah kamu. Nah, biasanya karena saya ingat itu, maka saya mengatakan marilah kita mengikuti perintah Allah dan atau perintah Rasul. Larangan Allah dan atau larangan Rasul itu tidak mensejajarkan. Ini Rasulullah kita, Rasul kita ini. Jadi kembali kepada tilik, selain kita sedang berada di taman surga, sepertinya yang kedua kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian saya juga mengatakan orang patut ngomong Allah ngarepe Gusti Allah. Maka ketika tilik orang sakit mesti kalimatnya kalimat yang baik-baik, yang baik. Tetapi ada juga sahabat yang ditiliki, didoakan tapi gak mau, ya, gak mau. Jangan itu. Saya nanti gak mati-mati. Karena dia sudah ingin sekali. Ini saya baca hadis termasuk Abu Hurairah itu ketika yang tilik sakit berdoa, jangan. Anekdot sahabat ini banyak sekali. Dan hadisnya, kalau hadisnya sahih, saya mengikuti. Kalau hadisnya abal-abal, saya ya tidak. Ada suatu ketika Nabi kan pernah berdoa, barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ismihi syai'um bil ardi wala bis sama la dulu, Allah tidak akan mencelakakan. Allah tidak akan mencelakakan. Ini. Nah, suatu ketika sahabat didoakan itu juga menolak. Kenapa ditolak? Karena sudah ingin mati. Karena sudah ingin mati. Sahabat memang beda sekali dengan kita. Kita inginnya hidup. Saya membaca riwayat Khalid bin Walid itu, ya Allah ya Allah, mau mati kan menangis. Bukan karena mau mati lalu menangis gitu, bukan. Tapi ya Allah ya Rabbi, orang anak manusia sing sial kejaba aku.
kancane pada mati nang medan laga, masa nyong mati nang kasur. Itu kan beda, beda sekali. Mereka memang sahabat, memang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah ketika mau menciptakan siapa-siapa yang akan dijadikan sahabat Nabi itu sudah diseleksi. Siapa-siapa yang akan dijadikan sahabat Nabi itu manusia pilihan semua menurut hadis yang saya baca. Jadi menurut saya pun tidak sembarangan. Karena itu sebenarnya derajat kita dibanding dengan sahabat itu menurut saya tidak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang kita lebih pintar mengaku, lebih pintar dari sahabat. Ini marilah kita bertawadhu. Kita bertawadhu. Mungkin Anda pintar, profesor, doktor, macam-macam. Anas bin Malik kayak apa alimnya, kayak apa nyontohnya Rasul. Itu saja pernah mengaku mengatakan amalku dibanding dengan Abu Bakar dan Umar gak ada bandingnya. Tapi saya senang karena saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Jadi ketika ada pertanyaan kapan tentang hari kiamat, kemudian Nabi bertanya, kamu kok tanya kapan tentang kiamat? Apa bekalmu untuk menjemput kiamat? Dijawab, saya nggak punya bekal apa-apa. Amalku nggak banyak, sedekahku nggak banyak. Cuma saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Nabi menjawab, ya, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Anas mendengar sabda Nabi seperti itu, dia mengatakan, aku ora tahu kerasa bunga kayak ini bungai dinaiki. Saya tidak berbinar-binar hatinya, ya, kecuali ya pada hari ini. Karena apa? Mendengar sabda Nabi, anta ma'aman abada. Dia senang karena apa? Saya mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, dan mencintai Umar. Walaupun amal saya tidak berbanding lurus dengan beliau. Anas saja sudah ngaku seperti itu. Kurang apa Anas? Dikader oleh Rasul sejak umur 10 tahun. 10 tahun dikader oleh Rasulullah selama 10 tahun juga. Luar biasa. Jadi ketika Nabi wafat itu baru umur kira-kira 20 tahun. Ini Anas bin Malik. Jadi kembali keutamaannya adalah ibarat sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tidak tengok? Tengok saya. Bagaimana aku bisa menengokmu, wahai Rob? Engkau adalah Rabbul Alamin. Kemudian Allah berfirman, apa kamu tidak tahu ketika tetanggamu sakit? Jika saja kamu tengok ketika itu, kamu akan ketemu dengan saya ada di sampingnya. Pertanyaannya sebenarnya 3. Aku pernah lapar, tapi kenapa kamu tidak memberiku makanan? Aku pernah kehausan, tapi kenapa kamu tidak memberiku secangkir air? Jawabnya seperti itu. Sama. Artinya apa? Ketika kita memberi kepada seseorang, dia pasti akan mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, Allah hadir di sini.
Tapi jangan nuwun sewu. Ada hadis layadkhulul jannah ail. Orang tidak akan masuk surga siapa? Orang yang melarat tapi sombong. Ini pengalaman pribadi, tapi mudah-mudahan saya tidak salah lah. Saya pernah diundang ke Kendal, disuruh bermalam di Kendal, saya nggak mau. Udahlah, saya mau berangkat jam 1 malam. Enggak Ustaz, kami siapkan hotel. Enggak usah siapkan hotel. Saya akan berangkat jam 1 malam. Saya sudah biasa berangkat dini hari. Kalau ke Kudus, kalau ke Pekalongan, itu berangkatnya biasanya saya jam 12 malam. Nah, sampai di Kendal, saya kelaparan, mencari toko, mencari warung, itu belum ada yang dibuka. Pak, aduh, Arab ceramah yang ngelih gitu ya. Akhirnya apa? Mari kaya, alun-alun, nanti makan apa kan ada. Acara rapi di rumah makan. Nah, saya ikut saja lah. Orang biasa, tidak ada orang minta-minta. Dia dikasih oleh seseorang itu, kalau nggak salah 5 keping uang. Menurut saya itu ya 5 kali 500 berarti berapa? 2.500. Tapi oleh orang itu dibuang lagi. Sadar astagfirullahaladzim, wis melarat sombong. Jadi memang ada dalilnya. Tidak akan masuk surga, tidak akan diopeni oleh Allah. Walau ada pun alim, dia dapat saya. Salah satu diantaranya adalah orang melarat tapi sombong. Nah, inti dari kenapa kamu tidak tilik saya, berbagi. Ya, berbagi. Dalam hadis itu sangat mencela sekali orang yang tidak mau berbagi. Jadi istilah Muhammadiyah berbagi itu sudah tepat. Berbagi rasa, berbagi harta, memberi makanan namanya berbagi. Berbagi. Dulu pernah saya ceritakan cerita sufi. Ya, cerita sufi kan macam-macam. Saya betul apa tidak, jamnya ya wallahu a'lam. Tapi kalau orang diceritani sufi itu mesti senang. Umur sufi Abu Nawas. Ya. Sekarang kan populer sekali Abu Nawas. Abu Nawas umur. Saya ada yang nyantel di sini. Saya memang kalau nggak ngantuk-ngantuk itu saya lihat hidup Abu Nawas. Orang datang, Abu Nawas, saya sakit. Sakit apa? Saya sedang tidur, tiba-tiba ada tikus masuk mulut saya, ketelan. Tolong dikasih obatnya. Apa jawaban Abu Nawas? Ya kamu nelan kucing. Ya kan ketawa, pandangin dia ketawa tuh. Kamu nelan kucing, lalu gini apa? Nanti tikusnya akan ditangkap kucing. Ini humor sufi ya. Dan ini ada orang yang namanya Abu Hasim. Abu Hasim ini terkenal sekali, orang abid. Setiap malam berpuluh tahun sholat malam non-stop. Suatu ketika, kata cerita ini, jam malam ketika mau sholat malam dia keluar mau berwudu, tiba-tiba ada makhluk ditanya, kamu siapa?
jin, setan, malaikat, manusia. Saya utusan Allah. Nah itu yang buku besar apa? Untuk apa? Itu. Saya disuruh mencatat orang-orang yang disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Abu Hasim gede rumangsa karena tiap malam sholat. Coba tolong dibacakan nama-nama yang sudah yang Anda catat. Nama, baca. Loh kok nama saya nggak ada? Saya dilarang mencatat nama Anda. Allah melarang saya mencatat nama Anda sebagai orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Bukankah saya tiap malam bla 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 bla. Nah, malaikat jawab, kamu orang egois. Kamu orang yang tidak mau berbagi. Ini kan pinternya yang cerita, jadi yang ngarang. Saya yakin bahwa itu fiktif kan gitu. Tapi lu siapa sih ngarang menang di cerita ini? Panjangan gua menang. Jadi itu seperti itu. Tapi kalau cerita Rasul, saya katakan itu bukan fiktif. Saya yakin tidak fiktif. Ketika ada orang masuk gua, kemudian pintu gua tertutup batu, itu fiktif apa tidak? Saya mengatakan tidak. Karena Pak Nabi pernah bersabda, "Ma kharaja min fami ilal haq." Tidak akan keluar dari mulut kecuali yang benar. Nah, saya meyakini hadis itu. Apapun yang diceritakan Nabi, insya Allah bukan fiktif. Seperti cerita orang berjalan-jalan di padang pasir, kehausan, lalu menemukan sumur, dia turun ke sumur minum, ya. Sampai ke atas tiba-tiba ada anjing yang lidahnya menjulur dilatih pasir. Orang tadi mengatakan sepertinya anjing ini kehausan seperti aku tadi haus. Maka spontan dia turun kembali. Dilepasnya sepatunya dipenuhi air, kemudian dia naik ke atas. Lalu diberilah anjing itu air. Nabi berkata, wa syakarallah wa ghafarallah. Allah berterima kasih kepada orang ini dan dosanya diampunkan. Kira-kira fiktif apa tidak? Ya. Apa itu cara Nabi menggambarkan betapa hebatnya dan berkahnya orang menolong orang? Lalu seperti itu? Menurut saya tidak. Real. Ya, memang dulu ada. Karena apa? Makharajan min fami, tidak akan keluar dari lisanmu kecuali yang hak. Nah, oleh karena itu, ketika kita membaca hadis hal-hal yang umat dahulu ini, yang pertama lihat siapa rawinya. Siapa rawinya? Kalau rawinya ada unsur Bukhari atau Muslim, itu insya Allah sahih. Insya Allah sahih. Dan itu tidak ada umat Islam yang menyangkal. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa sabda Nabi, kenapa kamu tidak tilik dengan saya, itu betul ada. Nah, kenapa sampai Daud, aku ada di sampingnya. Ketika orang ditiliki, mesti ucapannya apa? Matur nuwun. Saya belum pernah tilik orang sakit yang ditiliki. Kok di rumah Pak Delami kalau batasan ditiliki belum ada. Ini orang sakit yang kena setan. Seperti itu. Semuanya apa? Terima kasih, terima kasih. Tilik saja ya. Ini satu anekdot.
teman-teman saya kan ya seperti teman panjenengan bermacam-macam. Ada yang NU, ada yang macam-macam lah itu. Nah, suatu ketika teman saya ini haji. Saya ketika itu belum haji malah. Setelah dia pulang, saya tilik. Dia tidak pernah membayangkan, gak mungkin ada orang namanya Delami tilik saya gitu, gak terbayang, gak terbayang sama sekali. Ketika saya tilik, saya dirangkul di macam-macam. Doa tenopo. Ya intinya itu, tidak ada bayangan sedikit pun kalau Pak Delami tilik saya. Dia senang sekali. Akibat orang senang apa? Aku balik di orang lain. Jadi seperti itu. Jadi marilah kita. Saya mengajak hati saya. Yang pertama, hilangkan sangka. Banyaklah berterima kasih. Ikutilah dengan kalimat istighfar. Jadi jangan buruk sangka. Alah, teka paling-paling karena utang. Itu sudah buruk sangka. Padahal ngabali. Ini satu contoh. Jadi pertama, hilangkan buruk sangka. Banyaklah ucapan terima kasih. Yang ketiga, istighfar. Istighfar ini untuk mengendalikan hati supaya tawadhu, ya, supaya tawadhu. Bahwa semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, 1 jam persis tadi mulai jam 6.10 ya, sekarang jam 7.10. Saya saya pamit ini karena saya hanya punya mobil satu ya. Mobilnya mau dipakai anak ya. Agak punya mobil 2, semuanya dari anak itu. Tapi saya limpahkan kepada yang ragil ya, yang ragil. Lambotan lapak hormat mobil loro rekasa sakit mobil loro. Saya bayangkan orang kaya-kaya banyak mobil, kayak apa ribetnya. Ini saya mobil 2 saja udah ribetnya luar biasa ya Allah ya Allah. Mobil dengan 14 boxing digo siji apa digo siji sing terundang ngentil ya orang. Tapi itulah manusia Indonesia. Jadi serakahnya luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.